Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah retaining wall tipe cantilever ya. Ini adalah retaining wall beton ya. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share serta klik lonceng agar bisa mendapatkan update-update dari video saya dan mudah-mudahan video ini bisa lebih bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik, saya langsung saja. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungannya. Di sini saya sudah buat formatnya. Jadi seperti biasa di sini yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu kita isi karena yang berwarna hitam itu sudah ada nilai-nilainya ya. Nanti saya jelaskan semuanya. Setiap nilai ini nanti saya klik untuk bisa melihat untuk mempermudah dan untuk mempercepat dalam pembahasan. Jadi bisa lihat nilainya atau rumusnya di atas ini ya. Setiap nilai yang saya klik. Oke, saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke, ini adalah retaining wall ya, seperti sebelah kiri ya. Ini sudah ada gambarnya, sudah ada keterangannya juga sudah ada. Ya, oke. Ini ada ya. Oke, kemudian ini adalah B1. Ini secara otomatis ya. Di sini juga sudah ada ceknya. Jadi oke, misalnya oke, salah ini bisa. Kemudian kita tentukan B2. B2 adalah lebar bawah ya. Lebar bawah misalnya 0, ini juga ada 0,1 T ya. Misalnya tingginya misalnya berapa gitu ya, misalnya 3 meter berapa, ini tinggal tentukan saja. Misalnya di sini misalnya tingginya sudah ada 3,7, coba kita kasih oke sekitar 3,7, 0,37, kita coba dengan 0,4 ya, 40 cm. Oke, kemudian inilah B3, kemudian ini B4, kita masukkan B4 yang di atas ya. Itu minimum itu 30 cm, kita coba masukkan dulu 0,3. Kemudian B5, ini ada B5 nya. Kemudian ini B lebarnya ya, B5 ini B lebarnya, kita masukkan lebar pondasi dulu ya, misalnya 3 meter misalnya atau 2 meter misalnya. Oke, kemudian tinggi T1 ini ya, tebal dari pondasinya misalnya kita pakai 0,3 karena minimum 0,3. Kemudian T2-nya ini ketinggian tanah di depannya ya. Itu misalnya kita pakai sekitar 0,3 misalnya. Kemudian T3 adalah tinggi dari pondasinya ya, ini ya, tinggi ini ya. Dari tanah yang urukan ini ke atas ya, itu kurang lebih berapa? Misalnya kita pakai 2,5 meter. Atau kita pakai misalnya 4 meter. Oke, kemudian ini T4-nya, T4 jadi tingginya ya, tingginya nih. Tinggi dari dinding pondasinya, kemudian T jadi tinggi keseluruhan. Kemudian ini S1 ya. Ini S1, kemudian ini S2, ini ya, konversinya ke radian ya. Oke, kemudian sudut permukaan tanah, ini sudut nih ini ya. S3 nih sudutnya berapa ya? Kurang lebih misalnya 4% ya. Ya, kemudian di atas unit beton ya kita masukkan. Kemudian luas area dindingnya nih, kemudian ini luas area pondasi area 2 ya. Kemudian ini luas area tanah belakang, kemudian ini luas area tanah depan. Kemudian beban matinya kita masukkan, bila ada beban mati untuk key-nya ini di atas ya, beban mati misalnya ada 1000 misalnya atau 500 atau misalnya 400 ya kg per meter persegi. Kemudian beban hidupnya jika ada masukkan, bisa tidak ada kita nolkan, misalnya kita nolkan. Oke, kemudian ini adalah berat jenis tanah belakang, tanah basah ini 2100. Ini sudah standar ya. Kemudian ini berat tanah jenuh 2300, ini juga sudah standar ya. Kemudian sudut geser efektif ya, ini standar. Kemudian sudut geser dinding. Ya, sudut geser dindingnya kita bisa masukkan ya, berapa sudut geser dindingnya. Saya masukkan 5. Kemudian ini berat jenis tanah. Ini saya ganti saja yang warnanya ini ya hijau ya.
Ini kalau memang salah bisa diganti. Ya, ini juga sudah standar sih ya, 1800 untuk berat jenis tanah ya. Kemudian kohesinya berapa, tinggal masukkan. Kemudian sudut geser efektifnya nanti dimasukkan, sudut geser pondasinya dimasukkan, kemudian sudut geser pondasinya juga dimasuk, sudut gesek ya pondasi dimasukkan. Kemudian daya dikung tanah ini dimasukkan juga ya. Ini P bearing ya, pakai bearing ya. Ini kita berapa. Kemudian kita masukkan juga data seismik, misalnya faktor akselerasi seismik horizontal ya atau KH. Kemudian faktor akselerasi seismik vertikal kita masukkan juga, bisa misalnya ada. Kemudian sudutnya, ini sudut akselerasi seismik, kemudian ini konversi radius. Konversi tanah ke kondisi normal, ini konversi tanah aktif KA, koefisien tekanan tanah aktif KA, kemudian koefisien tekanan tanah pasif KP. Kemudian koefisien tekanan tanah kondisi seismik ya, koefisien tekanan tanah seismik aktif KAE, kemudian koefisien tekanan tanah seismik pasif KPE. Kemudian beban tambahan, di sini ada beban tambahannya. Kemudian kita masukkan kombinasi beban ya, misalnya itu 1,2 kali 1,6 boleh. Nah, ini kondisi beban bisa dilihat di SNI atau untuk pembebanan dari retaining wall ya, ini bisa masukkan. Nah, di sini sudah ada kontrolnya nih, sini sudah ada kontrolnya. Jadi kita harus ganti yang di atas ini biar biar ini jadi benar ya. Oke, ini yang pertama, ini kita coba lihat nih salah karena ini 0,1 kali T, ini kali 0,1. Nah, misalnya ini T-nya mana? Kali 0,1. Oke, misalnya 0,46 kita pakai 0,5. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini belum aman, jadi kita coba besarkan ya. Misalnya ini yang B2 ini kita besarkan misalnya 0,8 misalnya. Nah, ini kita masukkan 0,8, kemudian B-nya ini ya, B-nya ini misalnya kita panjangkan misalnya menjadi misalnya 2,5. Ya, terus tebal pondasinya kita tambahkan dulu 0,35 misalnya. Kemudian T2-nya itu misalnya tetap, kemudian T3-nya ya, T3 itu kira-kira tingginya sudah oke. Kemudian ini ya, kita lihat lagi. Ini masih tidak aman, berarti kita perlu besarkan. B2-nya ini. Oh, ini B2-nya berarti 0,5 tadi, sorry. Nah, kita coba lihat di sini. Ini masih tidak aman semua, jadi kita besarkan ya. B4, B2-nya misalnya. Ini misalnya B2 ya, kita B2 kita masuk misalnya 0,8. Oke, kemudian B4 ya, B4 kita masukkan 0,4 misalnya. Ya. B kita masukkan 3 misalnya. Belum aman juga, kemudian kita masukkan ini 0,5 misalnya tebalnya. Ini 0,4 lah, 0,4. Kemudian T2-nya ini oke. Kita lihat lagi kondisinya. Ini masih belum aman nih sepertinya. Jadi kita perlu perbesar. B2-nya coba B2 kita perbesar jadi 1 meter. B4-nya kita masukkan 0,5. Tebal pondasi T1-nya 0,5. Oke, kita coba ya. Ini sudah aman. Daya dukung tanahnya aja nih yang belum aman. Berarti misalnya ini PBR-nya misalnya 50.000. Ini sudah aman. Jadi tergantung daya dukung PBR-nya nih ya. Nanti ya. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah aman. Saya jelaskan lagi untuk analisanya. Ini adalah kontrol stabilitasnya. Ini berat sendiri dinding, ini berat sendiri pondasi, ini berat tanah belakang dinding, ini berat tanah
depan dinding. Kemudian ini adalah total beban vertikal. Kemudian beban mati, ini beban hidup, ini akibat tanah aktif belakang dinding, kemudian tanah depan dinding. Kemudian total berat beban lateral. Kemudian kita kontrol stabilitas guling, momen yang menyebabkan guling, ini akibat beban mati, momen akibat beban mati, ini akibat beban hidup. Kemudian akibat tekanan tanah belakang dinding. Jadi ini adalah total momen guling. Tahanan momen guling di J1, ya J1 bisa lihat nanti di gambar sini ya. Ada J1, J2 ya. Nah, ini ada J1, J2. Ini J1, ini J2, ini J3, J4, dan J5. Ini adalah total momen tahanan guling. Kemudian faktor keamanan minimum guling ini sudah standar ya, tapi bisa dilihat lagi di SNI atau buku-buku untuk menghitung retaining wall cantilever ya. Nah, itu bisa di cross check lagi, kalau memangnya itu salah itu tinggal diganti saja. Oke, ini adalah faktor keamanan cek akibat guling, dicek ini aman. Oke, kemudian kontrol stabilitas geser lateral, tahanan gaya geser lateral. Ini adalah tahanan tanah depan dinding, kemudian ini adalah gesekan dasar fondasi, tahanan geser lateral, faktor keamanan minimum geser, ini juga di SNI bisa lihat atau di buku-buku untuk menghitung ini ya, retaining wall cantilever ya, ini bisa dilihat. Standar faktor keamanan minimum itu biasa berapa? Kalau ini sih sudah standar sih saya buatnya. Oke, kemudian ini adalah faktor keamanan geser, dicek oke. Kemudian daya dukung tanah dasar ya, ini beban vertikalnya, ini beban lateral, ini total gesekan dasar fondasi, ini adalah total beban lateral. Ya, oke. Kemudian momen, akibat momen yang terjadi pada dinding stem ya, dinding stem itu dinding ini ya. Kemudian momen pada plat fondasi, kemudian momen akibat beban mati, kemudian momen akibat beban hidup, momen akibat tekanan tanah belakang, momen akibat tanah depan dinding, ini adalah total momen. Oke. Kemudian ini adalah kontrol ya, kontrol reaksi di X. Nih, X ya. Kemudian ini eksentrisitas E atau E. Kemudian ini adalah B, banyak B lebarnya. Kemudian tegangan di A, tegangan minimum di A. Kemudian ini tegangan maksimum di B. Oke, faktor keamanan minimum ini juga bisa lihat nanti di standarnya ya. Ini sih sudah standar. Kemudian faktor keamanan daya dukung dasar tanah ini sudah oke, aman. Oke, ini untuk perhitungan dari retaining wall cantilever beton. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan penulangannya. Oke, di sini adalah penulangannya atau pembesiannya ya. Di sini penulangan dinding vertikal ini kuat tekan beton, ini kuat leleh tulangan, baja tulangan, kemudian ini modulus elastisitas beton, ya sini tulangan ya, modulus elastisitas baja tulangan, kemudian ini B1. Di sini sudah ada rumusnya semua ya, ini bisa rumusnya semua, jadi nanti kita bisa lihat itu rumusnya dari mana ya. Ini yang warna merah kita perlu isi ya, yang warna hitam kita tidak perlu isi. Jadi di sini kita sudah menghitung ya, jumlah tulangannya, banyak tulangannya, ukuran juga kita hitung dari beberapa sisi ya. Jadi ini juga sudah ada semua ya. Jadi yang berwarna merah itu kita perlu ganti sesuai dengan yang kita hitung. Kemudian warna hitam kita tidak perlu ganti karena di sini sudah ada nilai-nilainya ya. Jadi tidak perlu diganti lagi. Karena apabila diganti warna hitam nanti semua perhitungan bisa jadi kacau karena rumus ini saling ngeling ya antara yang lain. Oke. Ini misalnya sebenarnya ada kesalahan ya. Ini sudah oke. Sini misalnya ada salah, berarti kita coba masukkan misalnya ini 120, 125 misalnya.
Nah, ini salah atau enggak, kita bisa masukkan ya. Cek luas tulangan minimum, berarti ini coba pakai 16. Nah, ini masih salah. Nah, jadi ini kita tinggal ini aja. Cek tulangan maksimum nih, ini harus 2000, berarti sel ini 100 kali 16 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Ya, sini sudah oke. Kemudian ini penulangan plat pondasi depan. Ya, di sini sudah ada rumus-rumusnya seperti yang lain ya. Ini yang warna merah kita isi, yang warna hitam tidak perlu kita isi karena di situ sudah ada nilai-nilainya dan rumus-rumusnya ya. So, otomatis dia nge-link dengan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi apabila ada yang kurang atau salah, ya itu tinggal ganti yang warna merahnya saja seperti yang tadi yang sudah saya coba ganti ya agar itu analisa ini menjadi oke, tidak kurang atau tidak salah. Oke, ini penulangan pondasi plat belakang. Ini semua sudah terhitung ya. Jadi ini semua sudah terhitung. Rumusnya juga di sebelah kirinya nih sudah ada nih. Jadi semua rumusnya bisa dicek ya rumusnya. Kalau memang ada yang salah bisa komen di video saya ini agar bisa saya perbaiki dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, ini adalah kapasitas penulangan. Jadi ini sudah ada ya. Ini semua sudah ada. Nah, ini jadi karena dia tidak ada, tidak perlu, jadi ini 0. Ya, ini 0. Ini rumusnya ya. Nah, ini tidak perlu, jadi ini 0. Oke, ini ya. Ini not oke, berarti kita besarkan misalnya 13 gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya ini 10 ya, jaraknya menjadi 150. Nah, ini sudah oke. Oke, kemudian di bawahnya juga sudah ada kesimpulan nih. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya dan ukuran-ukurannya yang kita dapatkan dari analisa perhitungannya. Di sini sudah ada ukuran-ukurannya, jumlah tulangannya juga sini, jarak tulangannya, meter tulangan dan jaraknya juga sini sudah ada semua. Jadi keterangannya di sebelah kiri ya di gambar ini. Jadi misalnya tulangan D1 yang mana itu bisa lihat di sebelah kiri. Oke, baik, sampai sini perhitungan kita atau pembahasan kita kali ini tentang retaining wall cantilever beton. Untuk mendownload file Excel bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada salah dari perhitungan saya boleh komen di bawah video yang sehingga bisa saya betulkan perhitungannya di Excelnya dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.